Eits. La 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 la. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Bapak Muda. Pada kesempatan kali ini, Bapak Muda akan berbagi pengalaman melewati jalan penghubung antara Baturaden Banyumas menuju Delas Lembah Asri, Serang Purbalingga. Rute ini merupakan jalan alternatif yang berada di lereng Gunung Slamet. Jalannya sepi, berkelok-kelok serta naik turun. Hawa mistik syahdu cukup terasa sih. Ya, semoga perjalanan ini lancar dan tidak ada gangguan. Di jalur ini kabarnya ada tempat wisata baru yang cukup viral, namanya Safari Sea to Sky dan Cafe 7G yang baru diresmikan pada Agustus 2023 kemarin. Konon kabarnya yang menarik dari tempat ini letaknya berada di antara rimbunan pohon serta tebing pegunungan. Dari kafe ini kita bisa melihat panorama kota Purwokerto. Dan kalau cuaca baik tidak berkabut, juga bisa melihat Laut Cilacap yang berjarak 75 km. Nah, kira-kira seperti apa ya rasanya? Ikuti video ini sampai selesai. Baiklah teman-teman, perjalanan ini kita mulai dari Bundaran Simpang 5 Terminal Baturaden. Dari arah Purwokerto tadi, kami melalui Jalan Raya Baturaden. Di Simpang 5 ini, kita nanti belok kanan ya, menuju arah Kebun Raya. Jalan di sini cukup lebar dan halus, tetapi agak menanjak. Dengan kondisi yang seperti ini, sebaiknya jaga jarak aman dari kendaraan depan. Siapa tahu ada kendaraan yang tidak kuat. Seperti yang kami temui ini, ada motor Scoopy yang mengalami trouble. Di pertigaan ini kita ambil jalur ke kanan menuju arah Pancuran 7 atau Telaga Sunyi. Pada pertigaan tadi, arah lurus menuju ke lokawisata Baturaden. Kondisi jalan di sini mulai menyempit. Walau demikian, kondisi aspal masih cukup bagus dan cukup mudah untuk berpapasan. Kita ikuti jalur ini terus sampai di pertigaan gerbang Wana Wisata Baturaden. Pada pertigaan ini kita lurus saja masuk ke Wana Wisata. Di gerbang masuk kita dikenai HTM sebesar 30.000 per orang. Setelah melewati portal, kita lurus saja ikuti jalan. Kondisi aspal di sini masih cukup bagus dengan badan jalan yang tidak terlalu lebar. Oleh karena itulah, saat berpapasan kita harus ekstra hati-hati. Di beberapa bagian tertentu, kita juga akan menjumpai ruas jalan yang rusak, tetapi masih cukup nyaman untuk dilalui. Ada beberapa tempat wisata yang bisa kita coba di sekitar sini, seperti camping ground di sebelah kiri ini. Maju sedikit lagi, ada Bobo Cabin di kanan jalan. Dan ke depan lagi, ada juga Kebun Raya Baturaden di sebelah kiri. Setelah melewati Kebun Raya, kita akan menemui pertigaan. Di pertigaan ini kita tetap lurus menuju Safari Sea to Sky. Untuk arah ke kiri merupakan jalan menuju ke Pancuran 7. Di ruas jalan ini, jalan lebih lebar dari sebelumnya. Kondisi aspal cukup halus dan mulus. Badan jalan juga sudah diperlebar dengan beton, sedangkan bagian jalan yang menyempit hanya ada di bagian jembatan-jembatan. Pemandangan di sini sangat memanjakan mata. Sepanjang jalur dihiasi rindangnya pepohonan dan hijau pegunungan. Suasana cukup asri, udaranya sejuk dan segar. Setelah berkendara kurang lebih 15 menit, sampailah kita di Safari Sea to Sky. Di sini ada dua pilihan tempat. Safari Sea to Sky ada di kanan jalan dan Cafe 7G di sebelah kiri. Untuk parkir kendaraan, kita bisa memilih di bagian bawah samping Safari Sea to Sky, atau bisa juga parkir di sebelah atas depan pintu masuk Cafe 7G.
Area parkir Safari Sea to Sky memiliki tempat yang cukup luas dengan permukaan yang diperkeras dengan kerikil. Dari sini kita akan naik tangga di samping resto menuju balkon dan jembatan kaca. Ada cukup banyak kamar mandi atau toilet, sedangkan untuk musola hanya ada di sebelah atas di Cafe 7G. Saat berada di atas sini, kita akan menjumpai jembatan kaca di sebelah kiri. Dan di depan sana ada banyak meja kursi yang bisa kita pilih sesuai selera. Dari tempat ini kita bisa menikmati panorama pegunungan serta pemandangan kota Purwokerto. Sejauh mata memandang adalah hutan yang menghijau dan barisan perbukitan. Tetapi sayang, pandangan kita agak terhalang karena kabut sudah mulai muncul. Dengan suasana yang sejuk disertai angin yang semilir serta suara-suara serangga yang menggema, rasanya membuat betah untuk berlama-lama. Di sini kita juga bisa mencoba berjalan di atas jembatan kaca, tetapi agak ngeri juga sih, karena belum lama ini ada kejadian jembatan kaca pecah yang sampai menimbulkan korban jiwa. Setelah dirasa cukup, kami memutuskan untuk pindah ke Cafe 7G. Kita turun melalui anak tangga tadi, lalu naik melewati jalan aspal. Posisi parkir di Safari Sea to Sky menurut kami cukup terjal, apalagi pintu keluar masuk berada di tikungan. Bagi teman-teman yang ragu parkir di bawah, kami sarankan parkir di atas ini saja. Di sini kita akan pesan dulu ya. Menu yang ditawarkan cukup bervariasi, dari menu berat seperti nasi goreng, nasi ayam, rice bowl, ada juga snack seperti seblak, roti bakar, dan juga pisang goreng. Untuk varian minuman juga tersedia cukup banyak. Ada teh, kopi, fresh drink, serta minuman tradisional seperti susu jahe. Untuk harga kami nilai cukup terjangkau, misalnya kopi tubruk panas ukuran 200 ml dihargai Rp10.000. Untuk ukuran kafe, ini tentu harga yang sangat murah jika dibandingkan kopi Rp80.000. Jamu nih mas, jamu. Setelah pesan dan bayar, kita akan diberi papan nomor pesanan. Sambil menunggu pesanan, kami akan sholat dulu. Musola letaknya ada di depan sana. Dari kasir jaraknya hanya sekitar 15 meter. Saat wudhu, air di sini terasa sangat dingin guys. Selesai sholat, kita akan mencari tempat dengan view yang bagus. Ada banyak tempat duduk dan meja yang tersedia. Kita bisa memilih sesuai dengan yang kita suka. Suasana di sini jauh lebih sejuk daripada di Safari Sea to Sky. Di bawah pohonan rindang ini, angin terasa sepoi-sepoi dengan diiringi suara-suara serangga yang menggema. Nikmati keindahan panorama kota Purwokerto serta bentang alam perbukitan sambil ngopi makan cemilan terasa begitu nyaman dan menenangkan. Setelah dirasa cukup, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Keluar dari tempat parkir ini, kami rasa membutuhkan effort yang lebih karena kondisi jalan yang menanjak dan berada di tikungan. Bagi yang terbiasa dengan stop and go di tanjakan, ini tentu tidak akan menjadi masalah. Dari tempat ini, kami ambil arah kanan menuju Delas Lembah Asri Purbalingga. Kondisi jalan setelah kafe masih cukup bagus, mulus, dan lebar. Tetapi setelah berkendara sekitar 5 menit, tibalah kita di jalan yang menyempit. Jalur ini sangat jauh berbeda dengan yang tadi. Badan jalan masih berupa tanah dan banyak aspal yang rusak. Lalu di kanan kiri banyak ditumbuhi semak belukar yang cukup lebat. Bahkan di beberapa titik ada yang menjulang sampai ke jalan. Berkendara di sini kita harus sangat berhati-hati, terutama saat berpapasan. Di beberapa titik, bertemu motor saja salah satu harus berhenti dan menepi, apalagi jika berpapasan dengan kendaraan yang lebih besar. Ada kejadian tidak enak yang kami alami. Peristiwa ini terjadi di bagian jalan yang sangat sempit. Dari arah depan, sebenarnya pengendara NMAX sudah berhenti dan menepi.
Tetapi karena kondisi jalan yang sangat sempit ini, akhirnya kendaraan kami menggasak semak belukar dan meninggalkan baret sepanjang bodi. Tetapi syukurnya, baret bodi itu tidak terlalu dalam dan bisa dihilangkan setelah dikompon dan dipoles. Sepanjang jalan ini terasa sangat sepi. Di beberapa titik, jalan cukup gelap karena lebatnya pepohonan. Dan sesekali kami bertemu dengan orang-orang yang sedang menikmati rekreasi, serta masyarakat yang mencari rumput. Setelah berkendara sekitar 30 menit dari Safari Sea to Sky, akhirnya sampailah kita di tujuan. Jalan ini berakhir di perempatan, tepat pintu masuk wisata Lembah Asri. Di perempatan ini kita lurus saja ke depan, sekitar 100 meter, kita akan menjumpai loket masuk Delas Lembah Asri, Serang, Purbalingga. Dalam catatan kami, waktu tempuh dengan rute ini jauh lebih singkat daripada jalur utama yang melewati Padamara atau Bojong Sari. Tercatat, lama perjalanan sekitar 45 menit dari Baturaden, sedangkan jika melewati jalur utama, maka bisa memakan waktu 1,5 jam. Jadi seperti itulah perjalanan kami dari Baturaden menuju Lembah Asri dengan menembus lereng Gunung Slamet. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton.